Saya lupa nggak tak record. Kemudian untuk yang else-nya itu ketika ekspresi logikanya false. Boleh nggak cuma ada if-nya aja tanpa s? Boleh. Boleh, Bu. Boleh, Bu. Ya. Kalau else-nya aja boleh nggak? Tidak. Tidak, Bu. Oke. Nested if di dalam if sudah cukup paham? Pernah memakai? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Pernah, Bu. Kok tiba-tiba aku batuk. Oke. Ini cukup jelas ya untuk percabangannya. Nah ini kalau diberi nilai 75 berarti dia akan mencetak apa? B. Bu. Tak B, Bu. Oke. Udah ingat ya ini ya, if, as, saya lewat. Ini sudah cukup jelas ya. Sekarang masuk ke perulangan. Ada 3 macam perulangan, while, dual, dengan for. Ya. Apa bedanya while dan dual? Kalau while langsung dipekerjakan, Bu. Tapi kalau do dia dilakukan perulangan sekali dulu baru dicek. Kalau while langsung dicek, Bu. Oke. Jadi kalau dual pasti minimal 1 kali pernyataan di dalamnya dikerjakan. Ya, kalau while bisa jadi tidak sama sekali dikerjakan. Oke. Contoh. Apa ini kira-kira tampilannya? Bilangan 2 dan kelipatannya, Bu. Iya, 2468. 2468. 2468. 10 tidak termasuk. Tampilannya 2468? 8, Bu. Iya. Enggak, Itu 8. outputnya bilangannya 8. 8, Bu, 8. Oke, outputnya isi bilangan di akhir perulangan sama dengan 8. 8. Ya. Ini ayo, bisa ngitung cepat enggak? Itu bilangannya 8 dan jumlahnya 4, Bu. Sebenarnya 4. Bentar. Ayo, berapa? Ayo, masa lama sekali sama anakku SMP sih, cepetan anakku SMP loh nanti loh. 4 sama 8 bukan bilangannya 8 jumlahnya 4 soalnya jumlahnya nggak ditambahin bilangan sebelum jadi sesudah jadi 8 Keluarannya adalah isi bilangan di akhir perulangan sama dengan 8 sama 4. 8. Kok sama 4? Bukan 4, Bu. Isi bilangan di akhir perulangan sama dengan 8 sama 20, Bu. kok 8 sama 20? Saya baru bilang isi bilangan di akhir perulangan sama dengan 8. 8. Isi jumlah di akhir perulangan 20, Bu. 20. Ya. Kok lama sih? Kan 2 ditambah 4 tambah 6 tambah 8. Lapar, Bu. Lapar. Oh, sama saya tadi baru aja juga merasa kok lapar ya gitu. Mau makan dulu, Pak. Makan sendiri-sendiri tapi. Lanjut ya. Itu kalau kalian nanti ujian teori, kebanyakan saya kasih soal seperti ini, jadi nggak running di program loh ya. Jadi harus bisa debug. Namanya kan debug ya. Program sendiri.
Kok dia 10 itu karena bilangan kurang dari 10 ya? Iya, bilangannya harusnya 10. Kenapa? Karena sudah kadung keluar kan? Iya, Bu. Saya tidak salah tuh. Ya enggak? Kan dia ada kadung dijumlahkan itu. Baru ketika dicek bilangan kurang dari 10 dia error. Dia false. Tapi keluar dari looping dia bilangannya 10. Ya, tuh saya aja bisa salah ya. Tapi kalau jumlahnya benar 20 karena kan yang masuk ke looping baru sampai 8 kan, 10 nggak sempat masuk ke looping. Oke, yang well. Ini kalau ini dia akan mencetak welcome to Java sebanyak berapa kali? sembilan nggak? 100 kali, Bu. 100 plus 99. Itu dari 0 kan? Dari 0, Bu. Kan dari 0, Bu. Kan dari 0 ya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 kan sampai 9 sampai 100. 100 nggak masuk looping ya? Ya nggak? Kan tandanya lebih kecil dari 100, Bu. Bukan lebih kecil sama dengan 100. Berarti 99 pas 100. 100, Bu. 100, Bu, karena mulai dari 0. Dari 0, Bu. Karena hitungannya mulai dari 0, jadinya 100. Mulai dari 0. 1, 2, 3, 4, 5. Jadinya 0, 1, 2, sampai 99. Oh iya, 100 ya. Karena ketika sudah 100, itu sudah sempat nyetak. Tapi kemudian ketika naik ke atas dia false. Ya. Ini yang dual. Nah ini sama nggak jumlah hasilnya? Kalau dual dengan yang tadi. Kalau kemudian di bawahnya perintah, di bawahnya dual sama seperti tadi. Bilangan sama jumlah yang dicetak. Sama, Bu. Sama ya. 10 dan ya, oke. Ini dual untuk flowchart-nya. Kalian bikin flowchart ini juga udah biasa kan bikin flowchart? Tahu flowchart ya? Tahu flowchart nggak? Tahu. Tahu, Bu. Tahu, Bu. Mana flowchart? Yang kayak Yang tabel anak panah itu. Yang Bawah. struktur, Bu. Pakai struktur. Iya. Ya. Kalau struktur dulu. Coba salah satu itu, annotate ke sini. Yang mana flowchart? Kan kalian bisa annotate nih. Tahu maksudnya? Saya minta anotasi. Kamu bisa coret-coret kan? Nah, oke. Ya, itu. Siapa ini? 201 nih. Barusan siapa yang nyoret? 201. Maria. Kelihatan. Oke. Nilai variabel yang digunakan. Oke, ini tadi untuk ekspresi booleannya ya, sama seperti ekspresi boolean yang ada di if, di kondisi if. Oke. Kemudian ini juga catatan tadi. Oh, ini kayaknya sudah masuk. Ini untuk while.
Sudah ada catatannya di atas ya. Ini untuk menampilkan bilangan dari 1 sampai 15. 16 tidak sempat tercetak. Ya. Ini juga sama menampilkan 1 sampai 20. Ini tadi ya sama. Oke, lanjut. Nah, pernah memakai? Pernah Pernah, memakai? Bu. Pernah. Nah, Bu. Fungsinya untuk apa ini? Untuk keluar dari loop, Bu. Keluar dari looping. Keluar dari looping. Looping. Ya. Apa bedanya dengan continue? Kalau continue itu dia ngelewatin tetap dalam looping tapi melewatkan statementnya yang apa ya? Lupa namanya, Bu. Nah, contohnya di sini kan kelihatan ya. Kalau ini kan ada if sama ada while. Ada dua apa namanya? Dua loop atau dua kondisi. Ya, kalau continue itu dia akan keluar dari satu kondisi yang di dalam. Tapi kalau break dia akan keluar ke semuanya, ke semua kondisi. Ya. Jadi meskipun sini ada while, ada if, kalau di break dia keluar dari if dan keluar dari while juga. Tapi kalau continue tadi, continue ini dia hanya keluar dari satu kondisi aja. Tapi masih ada di dalam kondisi yang lain. Ya, itu bedanya break dan continue. Oke. Nah, kalau misalnya ini, kenapa ya dia pakai break? Tujuannya untuk apa? Menghentikan perulangan. Menghentikan perulangan. Kalau dalam kasus ini, kenapa dia break? Supaya apa? Supaya tidak lebih dari 100, Bu. Untuk apanya? Untuk sum-nya. Ketika Sumnya. sum-nya lebih besar sama dengan 100, dia break. Dia keluar, loopingnya keluar gitu ya. Iya. Oke, berhenti dari looping. Kalau ini, kenapa dia pakainya continue, nggak memakai break? Jadi kalau numbernya itu sama dengan 10 atau 11, dia bakal ngelakuin yang sum itu, Bu. Dengan kata lain, dia akan menjumlahkan Sum dengan number itu. Ya. Dari keseluruhan ini berarti dia akan menjumlahkan bilangan yang program ini untuk menjumlahkan apa? Oh. Menjumlahkan itu nggak, Bu, number sama sumnya. Yang dijumlahkan bilangan dari number. Iya, numbernya berapa? Oh. Numbernya 10, Bu. Dan 10 atau enggak 11. Coba yang dijumlahkan berapa ditambah berapa? Dari 20. Berarti bilangannya berapa aja? Ini kan dia kan looping 20 kali, Bu. Nah, ketika udah nyentuh 10 kan dia langsung aktif yang if-nya. Jadi yang dijumlahkan 0? 0 dan 10. Oh. Yang dijumlahkan 0 mulai dari 1? 0, Bu. Ayo, jumlahkan mulai dari 0 atau mulai dari 1? 0, bukan Dari 0, Bu. Ini Samuel. Oh. Coba. Nih, number sama dengan 0.
Number 0 kurang dari 20, oke. 0 plus plus. Jadi sekarang numbernya bernilai berapa? Numbernya 1. 1. Terus sum plus sama dengan number. Berarti bilangan pertama yang dijumlahkan berapa? 0 tambah 1. 0 tambah 1, Bu. Apa? 0 tambah 1. 1. 1. Berarti yang dijumlahkan mulai dari 1, Bu. 1. terus 1 ditambah Tambah 2. terus Tambah 3. terus lanjut. Tambah 4. Tambah Tambah 5. Tambah 6. Tambah 7. Tambah 8. Tambah 9. Tambah 10. Hah? Tambah 10. Iya. Ditambah Itu 10. yang sum-nya itu bukan di dalam if ya, Bu ya? Tapi artinya continue itu kan dia keluar, dia nggak melanjutkan yang di kondisi while-nya itu dulu. Tapi bukan terus keluar dari while, tapi dia naik. Oh, jadi nggak ditambah. Jadi nggak ditambah. Oh. Jadi kalau misalnya dia 10, berarti dia langsung mengulang lagi tanpa di sum. Jadi continue itu dia nanti akan lari ke kurung kurawal tutup di kondisi setelah kondisi ini. Tahu nggak maksudnya? Kan ini satu kondisi nih. Nah, kalau continue, dia akan keluar, ini kayak panahnya ini, keluar ke, ini mungkin panahnya kurang turun ya, sebenarnya ke ini, ke kurung kurawal tutupnya yang kondisinya ini. Oh, jadi langsung nggak ditambah, langsung perulangan lagi ya, Bu. Oke. Kalau break, saya balikin ke break ya. Kalau tadi break, ini kan dia keluar dari kurung kurawal. Dari kurung kurawalnya ini. Ya, keluar dari ini dah, keluar sini, keluar dari semua kondisi yang melingkupi. Jadi misalnya kondisi dalam kondisi yang ada sampai 100 ya, kalau break keluar dari semua itu gitu. Nah, kalau continue dia akan keluar dari kondisi yang satu pas di situ. Keluar ke luarnya persis gitu. Oh ya maksudnya ya? Jelas nggak maksudku? Ya, kalau ini kan ini satu kondisi dia keluar ke satu di sini. Kalau dia misalnya ada well di luarnya sini, ada well di luarnya ya dia nggak keluar ke well yang atas, ya tetap seperti ini kalau continue. Jadi misalnya di sini ada well lagi gitu ya, atau ada if itu, basic well itu, sini kurung kurawal buka, sini kurung kurawal tutup, ya ini tetap keluarnya tetap satu di luar sini. Nah keluarnya ke sini berarti. Tuh, kalau di sini ada statement dia larinya ke sini. Kalau di sini pakai break, ya dia keluar dari semua well. Kalau dia pakai break, maka misalnya ini break ya, maka dia keluar ke paling bawah. Maksudnya keluar ke ini, ke sini. Keluar dari ini kurung kurawal. Kondisi yang dia di dalam kondisi berapa bertahapnya. Ya, jadi dia itu tujuannya untuk menambahkan bilangan 1 sampai 20 ya, 20 sempat kan, 1 sampai 20, tetapi 10 dan 11-nya tidak ikut dijumlahkan. Gitu. Ya, continue ya. Sekarang for, masih ingat for? Ini bila sama dengan 0, tujuannya untuk apa? Deklarasi variabelnya. Bilnya. Pemberian nilai amal. Itu nilai Bill itu sebenarnya nggak harus di sini loh ya. Jadi in bill ini nggak harus di sini. Tapi memang biasanya karena supaya billnya itu memang khusus hanya dipakai di sini. Tapi
ini sebenarnya boleh tidak dideklarasikan di sini. Yang inti sebenarnya yang awal itu pemberian nilai awal. Ya. Terus yang ini untuk apa? Batas. Syarat perulangan. Untuk pembatasan perulangannya. Jadi kondisinya ya. Jadi ini asasi booleannya. Kalau ini Tuh kalau udah selesai looping ditambah. Saya lupa namanya, Bu. ini untuk increment-nya ya. Nambah nilai variabelnya, increment-nya. Jadi setiap kali looping dia ada perubahan nilai apa? Ya. Ini saya salah ya, harusnya jumlah plus bill ya. Harusnya jumlah plus bill. Gitu. Ini untuk yang ada yang bingung dengan for? Enggak ada contoh programnya saya. Lanjut. Nah, saya cariin contoh programnya. If selection if plus. Kalau ini sudah terbiasa melihat ya. Nih. Sudah biasa ya, ini ya. Untuk yang loop. Contoh yang loop. Ini apa ini? Apa tampilannya? Outputnya nanti apa? Misalnya saya memasukkan 1, 2, 3, 4. Berapa kali nih, Mbak, di loopingnya? Empat kali, Bu. 4 atau 5? Oh, 5. Tadi kan kamu bilang mulai dari 0. Ya. Nah, 5, berarti misalnya saya memasukkan datanya. Ini kan masukkan data Mbak Tia. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi keluarannya apa? Hmm? Kok diam? Tahu maksudnya saya? Ini loh. Ini kalau saya mau masukkannya 1, 2, 3, 4, 5, maka yang tampil di layar apa? Halo? Keluarannya? Sumnya 15, count-nya 4. Iya enggak?
Count-nya 4 atau 5? 4. Yakin? Saya yakin. Count-nya 4 atau 5? Kan dia sempat 5 karena 5 kurang dari 5 error kan? Gitu enggak? Halo? Ya enggak? Kalau 4 nanti masih masuk looping kan? Kalau count-nya 4 berarti masih masuk looping. Ya enggak? Oh iya Bu, iya. 5 Bu berarti ya benar. Harusnya 5 ya. Untuk for. Nah, kalau for-nya kosong kayak gini ngapain nih? Yang saya kotakin ini apain? For tapi kosong-kosong gitu. Akan terus mengulang Bu. Akan terus mengulang. Ya. Temennya for ini kalau while apa? While true pernah ya? While true. While dalam kurung true gitu. Itu juga sama, dia akan terus mengulang. Nah, seperti ini biasanya terus nanti ada tadi break atau continue tadi di dalamnya. Dia akan keluar ketika apa? Sekarang lanjut ke metode. Kapan kita buat metode? Sudah kan? Sudah pernah membuat metode kan? Ya. Contoh metode. Pernah Bu. Contohnya metode yang pernah kalian buat apa? Ya FXY gitu Bu, kalau nggak salah. FXY. Di programming kok, di pemrograman dasar sudah pernah ada metode apa? Lupa ya Bu. Apa ya? Lupa. Ya Bu, lupa ya. Udah kebawa kemarin ke pantai ya. Yang lain? Pernah membuat metode apa? Public static void gitu nggak Bu? Sama private static void gitu. Oke, itu salah satu contohnya. Itu kan tapi yang sudah dibawain ya. Nah, yang contoh nama metode itu betul public static void apa gitu ya. Nah, coba deh ditulis di annotate di sini yang pernah dibuat metodenya apa ditulis. Termasuk nah dalam kurungnya ini parameternya coba yang pernah dibuat metode apa. Siapa mau ngetik di situ, annotate teks di situ. Lupa, benar-benar lupa. Contoh metode yang dibuat. Soal praktikum deh, soal praktikum yang pakai metode tuh metode apa?
Metode parameter benar nggak, Bu? Coba ditulis. Ditulis itu. Bisa nggak? Ini enggak, Bu? Public static integer faktorial parameter integer n. Gitu enggak, Bu? Kok tempatku belum muncul ya? Hah? Kamu itu di situ. Kamu udah ngetik? Belum, Bu. Oh, belum. Coba diketik. Tak kirain kamu udah ngetik. Pakai notepad, Bu. Enggak di situ, di sini, di layar sini kamu bisa ketikkan, bisa annotate kan? Bisa, Bu. Ya, langsung aja di situ. Udah ngetik kamu? Ya, Ben? Belum, Bu. Lagi ini nyari, Bu. Oh iya. Gitu, Bu. Ya, bisa. Itu kemarin waktu ini selalu diajarnya pakai statik ya? Iya, Bu. Dulu seingat aku pakai static, Bu. Dan bisa pakai static void. Nah, kalau bedanya sama static void apa? Kalau static in. static void itu nggak ada nilai kebalikannya, Bu. Kalau pakai static aja, dia itu harus memiliki nilai kebalikan. Kalau di sini yang kamu tulis di metode ini, berarti nilai kebalikannya bertipe apa? Integer. Integer, Bu. Oke. Artinya kalau seperti ini, metode seperti ini, dia harus ada apa? Kalau public static in factorial, berarti di badan metodenya harus ada apa? Di Nilai awal. Ada integer dari nilai n-nya, Bu. Integer. Ada integernya. Apa maksudnya? Kan ini nanti ada kurung kerangka, tutup. Nah, ada kurung kerangka tutup gini ya. Iya, Bu. Harus ada variabelnya juga. Sama nilai kebalikannya biasanya return, Bu. Return dari variabelnya itu mungkin. Oke. Kalau ini in, kalau in, maka harus ada return yang bertipe in. Ya, kelihatan ya? Kelihatan, Bu. Jadi ini berkaitan dengan ya. Kalau void tidak perlu ada return-nya. Gitu ya. Terus yang ini namanya apa? Itu parameternya. Parameter. Ketika nanti saya panggil, ketika saya memanggil dah kelihatan ya? Kan ini dipanggilnya nanti seperti ini kan? Ya, karena integer, maka ketika kita panggil metodenya harus ada ini. Ya, yang menampung hasilnya. Atau boleh juga sistem out println faktorial 5. Nah, apa beda in n dengan ini? Ini apa bedanya? Itu nilai inputannya bukan, Bu?
Nilai inputannya. Ya. Jadi ini kayak Romeo and Juliet ya. Oke. Dan sering disebut ini parameter formal, kalau ini disebut parameter aktual. Ya. Kalau lebih dari satu parameter, ada koma gitu ya, maka masih ingat ya, urutan pertama akan menggantikan di parameter aktual urutan ke urutan ke 1. Jadi ini tidak peduli dengan namanya, tidak peduli dengan tipenya. Hubungan satu-satunya Romeo and Juliet-nya itu urutan pertama itu berkaitan dengan urutan pertama. Nanti kalau ada dua urutan kedua berkaitan dengan urutan kedua dan seterusnya. Tidak ada kaitannya dengan nama atau tipe. Ya. Cukup jelas ya. Oke. Terima kasih Linda tadi udah menuliskan, membantu menuliskan di sini. Oke. Ini untuk metode dan fungsi. Ya, biasanya yang mengembalikan nilai itu sering disebut dengan fungsi. Ini contohnya tadi sudah kalian isikan tadi. Ini tipe yang disebut dengan mengembalikan nilai. Ini modifiernya, public static. Kemudian ini nama metode, ini parameter formal. Ya, sini badan metode. Oke. Ini baru disebut dengan parameter aktual ketika dipanggil. Ya, 61 berkaitan dengan yang X, 62 berkaitan dengan yang Y, sesuai dengan urutannya. Oke, ini metode. Lumayan, parameter formal dan aktual. Terakhir nih, array. Sudah memakai array? Sudah disinggung sedikit, Bu. Sudah, Bu, masih sedikit. Sudah, Bu. Itu sanggah dengan array. Kalau seperti ini, contoh deklarasi array itu bisa 2 kali ya. Jadi di awal ini adalah untuk deklarasi variabel array-nya terlebih dahulu, di variabel array. Ya, di variabel array dideklarasikan sebagai array bertipe double. Baru nanti setelah itu dia akan dibuat. Baru di sini akan membuat array-nya new. Tetapi boleh juga deklarasi dengan pembuatan array-nya itu dilakukan dalam ini enggak ya, ini belum. Ini masih pembuatan Melis sama dengan double. Nah, boleh juga dilakukan dengan mana ini. Nah, langsung. Ya, jadi boleh terpisah, boleh langsung jadi satu seperti ini. Indeks array yang pertama 0 atau 1? 0, Bu. 0. Mulai dari 0, Bu. Oke. Dari 0, Bu. Dari 0. Jadi kalau new double 4 ya ada berapa elemen array? Ada 4. Ada 4, Bu, dari dengan indeks 0, 1, 2, 3. Ya, harus ingat. Dimungkinkan juga untuk ini pembuatan array-nya langsung seperti ini. Tetapi diingat, kalau pembuatan array seperti ini tidak bisa deklarasi yang terpisah. Ya, jadi kalau langsung kita berikan penilaian, kita beri nilai, itu harus double MyList seperti ini. Nggak bisa double MyList, titik koma, terus bawahnya MyList sama dengan ini, nggak bisa. Harus langsung jadi satu seperti ini. Nah,
Lanjut array. Nah, setelah array dibuat, dia sebenarnya masih 0. Jadi sudah pesan tempat, ya. Kayak kamu kalau mau nonton apa pesan tempat gitu ya. 5 ya berarti dia sediakan tempatnya sebanyak 5. Masing-masing tipenya integer, berarti ada berapa bit yang dia sediakan. Ini kemudian ketika dia mulai memberikan nilai pertama, maka looping seperti ini ya. Gambaran aja. Itu array 1 dimensi. Apakah pernah memakai untuk array yang 2 dimensi? Belum diajarin Bu yang Belum 2 dimensi. diajarkan. Belum Tapi diajarkan, sudah Bu. pernah pakai. Tapi udah pernah pakai. Ini sama seperti matrik. Kalau matrik udah kenal kan ya? Ya. Kenal, Bu. Jadi sama aja seperti yang single list, hanya bedanya kurungnya ada 2. Ya, ini ya kurungnya ada 2, artinya 2 dimensi. Kemudian deklarasinya juga harus 2 kali. Ya. Urutan yang pertama itu untuk banyaknya baris, yang kedua untuk banyaknya kolom. Ya, jadi itu baris kali kolom. Oke. Jadi contohnya di sini. Ini kebetulan 10 sama 10 ya. Ini biasanya untuk matrik, contohnya paling gampang itu matrik, berarti dia nanti akan mengisi matrik 10 kali 10 ini dengan bilangan random. Ya. Nah, ini untuk menggambarkan kalau dia jumlah barisan, jumlah kolomnya beda, ini kan kalau yang ini 5 kali 5 ya, sama ya. Nah, ini sama dengan Mas Yan, sorry, 5 kali 5. Nah, yang ini. Ini dia berarti matriknya berapa kali berapa? Matriksnya 4 kali 3, Bu. Ya, 4 kali 3. Jadi deklarasinya nanti array kurung 4, array kurung 4 kurung 3. Gitu ya. Jadi ini banyaknya baris untuk 4, banyaknya kolom 3. Jadi ini 4 kali 3. Jangan kebalik. Ya, sama untuk deklarasi, hati-hati yang depan itu juga barisnya, yang belakang untuk kolomnya. Nah, sekarang sampai enggak? Boleh ke toilet dulu deh. Nih, latihan yang pertama. Boleh di Netbin, boleh pakai notepad aja. Coba latihan 1 dulu ya, coba dibuat. Nanti saya tunjuk salah satu untuk mencoba menuliskan di sini, atau boleh share screen kalau pakai Netbin. Kalau enggak pakai notepad boleh. Cukup jelas? Cukup, Bu. Coba ya. Berapa menit?